Akhir-akhir ini PLN menyebarkan surat pemberitahuan penertiban penggunaan listrik daya 450 PA yang menyebabkan banyak pelanggan listrik daya 450 PA ini kehilangan subsidinya dan membayar tagihan bulanan atau pembelian token itu lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aris Bukhori 16 di playlist Konco Listrik untuk membahas isu menarik dan permasalahan tentang listrik dan PLN. Akhir-akhir ini PLN menyebarkan surat pemberitahuan penertiban penggunaan listrik daya 450 PA yang menyebabkan banyak pelanggan listrik daya 450 PA ini kehilangan subsidinya dan membayar tagihan bulanan atau pembelian token itu lebih besar. Jadi ini nih surat pemberitahuannya. Di sini ditulis ada dua kriteria yang menyebabkan pelanggan daya 450 PA ditertibkan, yaitu yang pertama, pelanggan dengan pemakaian melebihi batas maksimal 720 jam nyala. Yang kedua, pelanggan non-data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos. Jadi itu tuh penyebab kenapa banyak pelanggan listrik daya 450 PA itu merasakan efek dari penertiban ini, yang biasanya membayar tagihan listrik dengan adanya subsidi, adanya dibantu pemerintah, tiba-tiba sekarang subsidinya hilang. Melihat dari kriteria tadi, coba mungkin ada dari penonton ini yang belum paham dari dua poin yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, pelanggan dengan pemakaian melebihi batas maksimal 720 jam nyala. Maksudnya gimana sih? Jadi gini konco-konco listrik sekalian, setiap daya dari 450 PA, 900, 1300 dan lain sebagainya itu memiliki batas pemakaian. Dalam satu bulan KWH maksimum dengan daya terpasang 450 PA yaitu 324 kWh. Artinya jika pemakaian rumah tangga konco-konco listrik semua itu melebihi dari 324 kWh, maka dapat dipastikan beberapa bulan ke depan atau mungkin sudah terjadi, konco listrik di rumah akan mendapatkan surat penertiban dari PLN. Jika kita konversikan ke rupiah, kita anggap saja harga per kWh listrik subsidi adalah 450, maka hasilnya adalah 145.000. Itu adalah tagihan maksimal untuk daya terpasang 450 volt ampere. Nah, sudah paham kan kenapa listrik daya 450 PA kalian ditertibkan? Lalu mekanismenya bagaimana sih? Jadi gini nih, ada pada surat pemberitahuan penertiban penggunaan listrik daya 450 VA ini, mekanismenya adalah yang pertama, PLN akan melakukan penyesuaian daya secara otomatis 450 PA ke 1300 PA. 2. PLN tidak mengenakan denda atas kelebihan pemakaian dari batas maksimal. 3. Konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penyesuaian daya. 4.
konsumen bisa melakukan pengecekan sebagai penerima subsidi atau tidak melalui aplikasi Peduli Kementerian ESDM atau cek Bansos Kemensos. 5. Apabila konsumen keberatan dengan penyesuaian daya menjadi 1.300 PA, bisa melapor ke kantor PLN terdekat dengan membawa bukti kepesertaan penerima subsidi atau bansos dari pemerintah, KTP dan KK maksimal tanggal 30 Mei 2022. 6. Apabila konsumen tidak melakukan keberatan atau tanggapan, maka proses penyesuaian daya yang langsung dilaksanakan disertai dengan penyesuaian fisik pembatas daya MCB di persil milik pelanggan menjadi daya 1.300 PA. Jadi ini nih yang menyebabkan subsidi listrik, konco-konco listrik di rumah itu otomatis hilang subsidinya. Jadi memang mekanisme dari PLN yang pertama yaitu melakukan secara otomatis ya penyesuaian daya dari 450 ke 1.300. Nah, ini pasti kan lumayan ya jauh bedanya antara harga listrik 450 PA yang bersubsidi dengan daya 1.300 non subsidi. Nah, pasti ada bedanya dan banyak. Lalu nomor 2, PLN tidak mengenakan denda atas kelebihan pemakaian dari batas maksimal. Maksudnya adalah jadi kemarin ketika konco-konco listrik ini pemakaiannya melebihi batas 720 jam nyala itu tadi ya, kelebihan dari pemakaian listrik ini tidak ada denda apapun. Jadi pelanggan itu tidak diminta untuk membayar kelebihan listrik atau strom yang sudah pelanggan pakai selama kemarin sebelum ditertibkan. Yang nomor 3 yaitu konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penyesuaian daya. Nah, biasanya ketika seseorang atau pelanggan itu ingin naik daya dari 450 PA ke 900 atau dari 460 PA ke 1.300 PA, itu ada biaya. Nah, untuk kali ini, untuk penertiban ini, pelanggan tidak dimintai biaya untuk penyesuaian daya ya. Lalu nomor 4, konsumen bisa melakukan pengecekan sebagai penerima subsidi. Nah, untuk pelanggan yang memang benar-benar merasa atau mungkin belum tahu juga, nah itu bisa mengecek NIK-nya, KTP-nya melalui aplikasi Peduli Kementerian ESDM atau cek Bansos dari Kemensos. Nah, apabila pelanggan ini atau pelanggan atau konco-konco listrik sekalian itu memang ada subsidi listrik pada NIK-nya, itu bisa diajukan, bisa digunakan untuk pengajuan subsidi kembali. Jadi apa tagihan yang hari ini lumayan besar itu bisa dihilangkan, bisa kembali disubsidikan jika memang benar-benar terdaftar sebagai penerima subsidi. Nomor 5, apabila konsumen keberatan dengan penyesuaian daya menjadi 1.300 PA, bisa melapor ke kantor PLN terdekat dengan membawa bukti kepesertaan penerima subsidi atau bansos dari pemerintah, KTP dan KK maksimal tanggal 30 Mei. Nah, jadi ini ketika pelanggan yang terkena penertiban ini merasa tidak terima atau merasa memang dirinya itu layak mendapatkan subsidi, bisa langsung datang ke kantor PLN dengan membawa bukti kepesertaannya, entah itu kartu keluarga sejahtera atau apapun, dan juga KTP dan KK paling lambat 30 Mei 2022. Nah, nomor 6, apabila konsumen tidak melakukan keberatan atau tanggapan, maka proses penyesuaian daya akan langsung dilaksanakan disertai dengan penyesuaian fisik pembatas daya MCB
dipersil milik pelanggan menjadi daya 1300 VA. Jadi kalau sampai 30 Mei 2022 ini pelanggan yang terkena penertiban penggunaan listrik daya 450 VA ini tidak ada keberatan, maka nanti ada dari PLN itu mengganti MCB di rumah pelanggan sekalian, yang mengganti fisik MCB dari 2 ampere menjadi 6 ampere. Itulah daya 1300 VA. Nah, mungkin ini dulu ya yang dapat saya bagikan. Mungkin banyak teman-teman konco-konco listrik di luaran yang belum paham, belum tahu, akhirnya kebingungan. Nah, mungkin bisa di-share kepada mereka supaya mereka jadi paham, jadi tahu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk agar Anda mendapat notifikasi setiap kami mengupload video baru. Karena kami akan membagikan kenapa sih PLN ini menertibkan pengguna daya 450 VA ini. Lalu apa sih tujuannya, dan ada nggak sih cara untuk menghindari dari penertiban ini? Nah, pasti penasaran kan? Makanya langsung klik tombol subscribe, dan jangan lupa support kami dengan like, komen, dan share ke teman-teman sosial media dan yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.